Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Luluul Aulia, NIM 215121119, kelas MBS 2A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal UAS akhir semester mata kuliah Ilmu Quran dan Ilmu Hadis. Yang pertama yaitu urgensi mengenai Ilmu Quran dan Ilmu Hadis. Dengan cara kita mempelajari ilmu hadis, kita akan mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa. Dan juga kita dapat merekam jejak para ulama terdahulu dalam meriwayatkan hadis-hadis terdahulu. Yang ketiga yaitu kita juga dapat menilai mana hadis yang dinilai sahih, dhaif, dan juga hadis palsu. Urgensi mengenai ilmu Quran. Kita dapat mempelajari cara-cara menafsirkan ilmu Al-Quran para ulama-ulama terdahulu yang dilakukan oleh para tokoh ilmu tafsir dan juga bagaimana kelebihan-kelebihannya. Persyaratan-persyaratannya dalam menafsirkan ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Soal yang kedua yaitu mengenai perbedaan orang yang paham mengenai ilmu Quran dan hadis dan orang yang tidak paham sama sekali. Dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Orang yang paham dan juga tidak paham, jelas perbedaannya sangat menonjol. Orang yang paham mengenai ilmu Quran dan hadis, mereka akan bertindak cermat dan juga tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan. Mereka akan mendasarkan pada hadis-hadis dan juga ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan orang yang tidak paham sama sekali. Mereka akan bertindak ceroboh dan juga asal-asalan dan tidak memikirkan dampak ke belakangnya dari perlakuannya itu. Orang yang paham mengenai ilmu Quran dan hadis akan dipandang lebih terhormat di atas orang yang tidak paham sama sekali. Karena orang yang paham mengenai ilmu Quran dan hadis, mereka akan mengimplementasikan pengetahuannya kepada kemaslahatan umatnya. Berbeda dengan orang yang tidak paham sama sekali. Mereka tidak ada bahan untuk membawa umatnya demi kemaslahatan bersama. Soal yang ketiga yaitu pokok-pokok pembahasan yang terdapat di dalam ilmu Quran dan ilmu hadis. Yang di dalam ilmu Quran terdapat 6 aspek, yaitu aspek yang pertama, cara turunnya pembahasan mengenai turunnya Al-Quran. Aspek yang kedua, pembahasan mengenai periwayatannya. Aspek yang ketiga, cara membaca Al-Quran. Aspek yang keempat, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kelima, makna kata yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Pokok pembahasan ilmu hadis terdapat 2, yaitu hadis riwayah dan juga hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah itu sendiri berasal dari diri Nabi, baik dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan sifatnya tanpa membicarakan nilai sahih dan tidaknya. Hadis dirayah yang kedua. Hadis dirayah ini berkaitan dengan sanad dan juga matan. Ilmu hadis dirayah ini banyak juga kita harus memikirkan dan juga mengukur apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Soal yang keempat yaitu penjelasan mengenai ilmu hadis dirayah dan juga ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu sendiri berasal dari diri Nabi dan juga berkaitan dengan cara dari segi perkataan, periwayatan, pembukuan, penulisan. Dan juga hadis riwayah ini sendiri sangat berbeda dengan hadis dirayah. Hadis dirayah berkaitan dengan sanad dan matan, hadis dan juga sifat-sifat rawi dan lain sebagainya.
Dengan hadis diraya ini, semua yang terkandung di dalamnya merupakan dapat dinilai sebagai kualitas dari hadisnya itu sendiri. Yang kelima yaitu perbedaan mengenai hadis, sunnah, atsar, khabar, dan juga hadis qudsi. Hadis sendiri itu berasal dari diri Nabi dan juga dapat dilihat dari segi perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Contoh dari hadis adalah surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, namun neraka dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Sunnah adalah segala sebuah cara orang di mana akan dapat ditempuh baik itu dengan cara baik maupun dengan cara yang buruk. Contohnya, saya menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka dia akan menyampaikan juga kepada orang lain. Berapa orang yang menyampaikan ilmu itu dan berapa orang yang berilmu dan tidak menyampaikan ilmu itu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu khabar. Kabar adalah berikut bentuk berita yang dimana dilakukan penyampaian dari seorang untuk orang lainnya. Contoh, barang siapa melakukan hal perbuatan yang tidak ada kaidahnya, maka ia akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Atsar adalah peristiwa yang dilakukan yang berasal dari sahabat dan juga dilakukan penyadaran dengan Nabi Allah SAW. Menurut contohnya yaitu, menurut sunnah, hendaknya kita bertakbir 9 kali pada saat Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha sebelum menuju mimbar khutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang terakhir yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan juga hadis ini dapat disebut juga hadis Rabbani. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara perbedaan hadis, sunnah, atsar, khabar, dan hadis qudsi hanya terletak pada dalilnya saja dan orang yang menukilkannya saja. Berikut tadi jawaban mengenai pertanyaan ulangan akhir semester ilmu Quran hadis dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.